Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel MATLAB. Pada video kali ini kita akan belajar salah satu materi matematika wajib kelas 11, yaitu program linear. Ini adalah video bagian pertama. Kita membahas program linear. Pada video ini kita akan belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, dan juga kita akan belajar menentukan sistem pertidaksamaan linear jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, sekarang kita pelajari pertidaksamaan linear dua variabel. Ini materi prasyarat yang wajib teman-teman kuasai sebelum kita belajar program linear. Oke, kita kenali dulu bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Ya, namanya pertidaksamaan ya jelas tanda hubungnya ini pasti tanda hubung pertidaksamaan. Bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Linear dua variabel. Nah, di sini ini yang disebut dengan variabelnya, variabel X, ini variabel Y. Nah, A dan B ini disebut sebagai koefisien. Koefisien ya. A ini adalah koefisien X, B ini koefisien Y, dan C ini adalah konstanta. Oke. Nah, inilah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Nah, contoh. Manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Coba yang pertama, 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 7. Kan mengikuti pola ini kan. Jelas ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, jadi A-nya itu 2, B-nya 5, dan C-nya konstantanya adalah 7. Yang kedua, 4x min y kurang dari 9. Ini juga sama. Ini pertidaksamaan linear dua variabel ya. Koefisien X-nya 4, koefisien Y-nya negatif 1, dan konstantanya 9. Yang nomor 3, X lebih dari sama dengan 11. Gimana? Pertidaksamaan linear dua variabel bukan? Ya, ini juga sama ya. Nah, gimana kalau gak ada Y-nya? Ini artinya koefisien Y-nya itu 0 ya. Jadi sama aja kayak gini. X tambah 0Y lebih dari sama dengan 11. Karena di sini koefisiennya 0, maka Y-nya gak ada. Ya, ini sama. Yang keempat juga sama. Hanya saja koefisien X-nya yang 0. Jadi pertidaksamaannya Y kurang dari 4 ini bisa kita sebut sistem atau pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kelima, 2x kuadrat min 6y lebih dari 3. Nah, ini bukan, teman-teman. Kenapa bukan? Karena di sini ada pangkat 2-nya. Ini kalau kita buat grafiknya, dia bukan grafik lurus nantinya. Ya, yang namanya linear itu harus lurus. Yang keenam, ini juga bukan. Kenapa? Ada perkalian di sini. Oke. Yang ketujuh gimana? Nah, ini bisa kita ubah ya. 3x, 6y bisa kita pindah ke ruas kiri kan jadi min 6y. Kurang dari sama dengan 1 di kanan, 5 ini bisa ke kanan jadi kurangi 5. Bisa menjadi 3x min 6y kurang dari sama dengan negatif 4. Ternyata ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita akan belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Apa saja yang langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y untuk persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 6. Ya, jadi kita akan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, tanda pertidaksamaannya teman-teman ubah aja dulu ke tanda sama dengan ya. Nah, kalau tandanya sama dengan ini berarti kita akan mencari garisnya dulu, garis pembatasnya. Ya, kita cari titik potong. Cara mencari titik potongnya, ya, titik potong sumbu X itu ketika Y-nya 0, dan titik potong sumbu Y itu ketika X-nya 0. Jadi teman-teman bikin aja tabel kayak gini ya. Pertama, kita ganti dulu X-nya dengan 0. Seandainya X-nya 0, berarti tinggal Y-nya aja kan. 2Y sama dengan 6. Maka Y-nya berapa? Maka Y-nya adalah 6 dibagi 2. Saya ulangi.
Kalau X-nya 0, abaikan X-nya. Teman-teman lihat sebelah sini. 2Y sama dengan 6. Maka Y-nya adalah 6 per 2. Maka Y-nya di sini adalah 3. Nah, sekarang Y-nya yang kita buat 0. Ya. Kalau Y-nya 0, abaikan di sebelah sini. Teman-teman lihat 3X sama dengan 6. Maka X-nya berapa? 6 dibagi 3. X-nya adalah 2. Nah, jadi titik potong sumbu-sumbunya adalah, lihatnya ke bawah ya. X, Y kan. 0,3 dan yang sebelah sini adalah 2,0. Nah, ini adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Kita buat grafiknya. Titik potongnya itu di 0,3, berarti 0,3 di sini kan. Kemudian 2,0, 2,0 itu di sini. Nah, kita hubungkan titik-titik ini karena di sini linear, berarti kan lurus. Kita hubungkan, maka kita peroleh garis seperti ini. Nah, ini adalah garis 3X tambah 2Y sama dengan 6. Belum selesai ya, karena yang kita cari kan pertidaksamaan. Bukan berupa garis, tapi berupa daerah himpunan penyelesaian nantinya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan DHP pertidaksamaannya. Kita tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang awal. Yang sebelah sini. 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Nah, kita pakai uji coba aja. Kita uji dengan suatu titik. Di sini yang paling gampang itu kita uji dengan titik 0,0. 0,0 kan di sebelah sini. Ya. Nah, 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, teman-teman masukkan atau substitusikan ke pertidaksamaan. Ya, ganti X-nya dengan 0, ganti Y-nya dengan 0. Seperti ini. 3X tambah 2Y. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 3 kali 0 kan 0. 2 kali 0, 0 juga lebih dari sama dengan 6. 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, lihat yang terakhir, 0 lebih besar dari 6. Benar apa salah? Salah kan? 0 ini tentu saja lebih kecil dari 6. Nah, karena pernyataan ini salah, berarti daerah yang ada 0, titik ini bukan daerah penyelesaian. Kalau sebelah kiri garis bukan penyelesaian, maka otomatis daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanannya. Oke? Nah, seandainya teman-teman uji titik, ternyata hasilnya itu benar, 0,0 ternyata benar, maka arsirannya harus ke sebelah sini, harus melewati daerah yang benarnya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba menentukan DHP tanpa uji titik. Barusan kita pakai uji titik, sekarang kita coba cara yang jauh lebih mudah. Untuk persamaan garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, teman-teman perlu lihat koefisien X-nya saja atau nilai A-nya saja ya. Untuk A positif atau A lebih dari 0, kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya itu pasti di kanan garis. Saya ulangi, kalau A-nya positif, koefisien X-nya positif, untuk tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, DHP-nya ada di sebelah kanan. Untuk A positif, untuk tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, DHP ada di kiri. Nah, kalau A-nya negatif, sebaliknya. Tanda lebih dari sama dengan di sebelah kiri garis, kurang dari atau kurang dari sama dengan ada di sebelah kanan garis. Oke, contoh. Tentukan DHP pertidaksamaan 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Langkah pertama sama, kita cari dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk persamaan ya. Untuk persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 15. Sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Kalau X-nya 0, maka 5Y sama dengan 15. Maka Y-nya berapa? 15 dibagi 5. Y-nya 3. Sekarang kalau Y-nya 0. Y-nya 0, abaikan Y-nya. Lihat X-nya saja. 3X sama dengan 15. Maka X-nya berapa? 15 dibagi 3. X-nya 5. Nah, kita buat grafiknya. Titik potongnya ini 0,3, ingat dari atas ke bawah ini 5,0. Ya. 0,3 X-nya 0, Y-nya 3 berarti di sini kan titiknya. Kemudian 5,0 X-nya 5, Y-nya 0. Kita hubungkan garisnya seperti ini. Nah, kita nggak usah uji titik ya. Kita lihat aja pertidaksamaannya, cukup lihat nilai A-nya saja. Di sini A-nya itu 3, berarti kan positif.
tandanya kurang dari sama dengan. Yang sebelah sini kan, A-nya positif, tandanya kurang dari sama dengan, berarti ada di kiri garis teman-teman. Berarti daerah sini, ini kan garisnya. Ada di sebelah kirinya, berarti daerah sini nih yang kita arsir. Atau daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang menentukan DHP sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini sistem pertidaksamaan. Artinya lebih dari satu pertidaksamaan. Oke, contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 2x tambah y lebih dari sama dengan 4. 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 0. Dan y lebih dari sama dengan 0. Caranya sama. Kita cari dulu titik potong sumbu x dan sumbu y dari semua pertidaksamaan ini. Yang pertama untuk x. Untuk 2x tambah y sama dengan 4. Ingat kita ganti dulu pakai sama dengan dulu ya. Untuk x 0 berarti y sama dengan berapa? Abaikan x-nya, maka y-nya sama dengan 4. Sekarang kalau y-nya 0, maka 2x sama dengan 4. Ya, abaikan y-nya, kita peroleh 2x sama dengan 4. Maka x-nya berapa? 4 dibagi 2. Gitu. Nah, yang kedua, yang ini. Titik potong sumbu x dan sumbu y persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita ganti dulu pakai sama dengan. Kita cari titik potongnya, sama caranya ya. Kita ganti dulu x-nya dengan 0, berarti 3y sama dengan 6, y-nya berapa? 6 dibagi 3, y-nya 2. Sekarang kalau y-nya 0, x-nya berapa? 2x sama dengan 6, maka x-nya adalah 6 dibagi 2, x-nya 3. Kita buat grafiknya. Yang sebelah sini dulu ya, ini 0,4, kemudian ini 2,0. 0,4, x-nya 0, y-nya 4, berarti di sini. Kemudian 2,0 di sini kita hubungkan. Oke. Tandanya apa? 2x tambah y sama dengan 4. Ini tandanya kan aslinya lebih dari. Berarti daerah kanan kan. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Kemudian yang sebelah sini 0,2, 3,0. 0,2 itu di sini, 3,0 di sini. Kita hubungkan. Tandanya yang kedua ini apa? Lebih dari juga. Berarti daerah kanan juga. Sebelah sini penyelesaiannya. Kemudian, nah ini juga sama, x lebih dari sama dengan 0, berarti x-nya harus positif, teman-teman. Ya, x-nya harus positif, ya berarti ada di sebelah kanan sumbu y. Jadi dari sumbu y kita tarik arsir ke kanan. Oke, nah terakhir y lebih dari sama dengan 0, berarti y-nya yang positif, artinya harus berada di atas sumbu x. Nah, sebelah sana. Nah, jadi kita gabung daerah mana yang kena arsir oleh semuanya. Nah, daerah sini itu kena arsir oleh semua pertidaksamaannya. Nah, yang terakhir kita akan belajar menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP-nya diketahui. Jadi kalau tadi kita membuat DHP, pertidaksamaannya diketahui, sekarang kita, dibalik. DHP diketahui, kita nyari pertidaksamaannya. Nah, ini pertama teman-teman harus bisa menentukan persamaan garis lurus dulu. Nah, saya kasih triknya. Ya. Misalkan ada suatu garis lurus, dia memotong ini sumbu y, ini sumbu x, memotong sumbu y di A dan memotong sumbu x di B. Maka persamaan garis ini ya adalah AX tambah BY sama dengan AB. Oke? Jadi nilai A atau titik potong terhadap sumbu y dia menjadi koefisien x. Nilai B-nya menjadi koefisien Y, dan konstantanya itu hasil kali dari A dan B. Contoh. Nah, kemudian tentukan DHP dengan cara yang tadi kita pelajari. Contohnya. Tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Oke. Nah, lihat dulu titik potong sumbu Y. Di sini 3, maka dia menjadi koefisien X. 3X. Titik potong terhadap sumbu X di sini 2, dia menjadi koefisien Y. Positif kan, berarti tambah 2Y. Nah, ini kan di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti apa? Untuk X positif kurang dari sama dengan 3 kali 2, A kali B kan. 3 kali 2, 6. Nah, maka inilah pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir. Oke, sekarang kita bahas satu contoh lagi. Contohnya
Ini soalnya tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Nah, ini di HP-nya daerah sini, kita akan mencari sistem pertidaksamaannya. Oke. Nah, kita coba dari garis yang sebelah sini dulu ya. Di sini memotong sumbu Y-nya di sini, memotong sumbunya di 4, kemudian memotong sumbu X-nya di 3. Maka persamaan garisnya adalah 4x, ini jadi koefisien Y tambah 3Y. Untuk garis ini, daerah yang diarsir berarti kan sebelah kanannya. Artinya tandanya lebih dari sama dengan. Ingat, sebelah kanan untuk X positif berarti lebih dari sama dengan. 3 kali 4, 12. Oke, nah ini garis yang pertama. Garis yang kedua, yang sebelah sini. Ya, yang sebelah sini teman-teman. Lihat titik potong sumbu Y-nya di 3, berarti ini akan menjadi koefisien X, 3X. Kemudian memotong sumbu X-nya di 5, ini menjadi koefisien Y, jadi tambah 5Y. Nah, untuk garis yang sebelah sini, arsiran itu ada di sebelah kirinya. Maka tandanya kurang dari sama dengan. Nah, kemudian konstantanya kalikan, 3 kali 5, 15. Nah, belum selesai. Ada batas sebelah sini. Ini kan tidak diarsir ke bawah kan? Artinya Y-nya harus sebelah atas. Artinya Y-nya harus positif. Maka Y lebih dari sama dengan 0. Jadi, sistem pertidaksamaannya adalah 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Kemudian 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sudah cukup. Tapi mau teman-teman tambahin X lebih dari sama dengan 0 boleh juga. Oke, sekarang kita bahas beberapa contoh soal ya. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Daerah penyelesaian pertidaksamaan 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita cari aja titik potong sumbu X dan sumbu Y. 3X tambah 4Y kita jadikan dulu sama dengan ya. Sama dengan 12. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, abaikan X-nya, berarti kita peroleh 4Y sama dengan 12. Maka Y-nya berapa? Y-nya 12 dibagi 4, Y-nya 3. Kemudian sekarang kalau Y-nya 0, abaikan Y-nya, lihat X-nya saja. 3X sama dengan 12, maka X-nya adalah 12 dibagi 3, X-nya 4. Maka titik potongnya adalah 0,3 dan di sini 4,0. Oke. Nah, mana grafik yang memotong 0,3 dan 4,0? Yang ini oke. Kemudian lihat juga tandanya ya, tandanya. Di sini koefisien X-nya itu positif dan tandanya kurang dari. Artinya arsirannya di sebelah mana? DHP-nya ada di sebelah kiri. Oke, jadi gak mungkin yang ini, gak mungkin yang ini. Oke, karena ini yang A dan C arsirannya di sebelah kanan, DHP-nya di kanan. Nah, pilihan kita tinggal B, D, atau E. Lihat aja sekarang titik potongnya. Titik potongnya 0,3 dan 4,0. 0,3 oke, sesuai, 4,0 sesuai, dan arsir sebelah kiri. Yang ini, yang B adalah jawabannya. Kalau yang D memotong di 0,4 dan 3,0, tidak sesuai dengan titik yang tadi kita cari. Nah, kalau yang E gimana? Nah, yang E ini ada batasannya, ya enggak? Si arsirannya dia enggak tembus ke sebelah sini, berarti dia ada 3 pertidaksamaan. Ini harus ada X lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Karena Y-nya juga enggak boleh negatif, tidak arsir ke bawah, dan X-nya juga tidak negatif. Jadi di sini ada 3 pertidaksamaan kalau yang E. Jadi bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yang sebelah sini. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Di sini X-nya positif, tandanya lebih dari. Maka arsiran itu harus berada di sebelah kanan. DHP-nya ada di sebelah kanan. Jadi jawaban tidak mungkin ini, tidak mungkin ini, dan tidak mungkin yang ini. Oke, pilihan antara A dan C. Untuk menentukan yang mana jawaban yang tepat, kita cari aja titik potongnya.
titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita jadikan X-nya 0, abaikan nilai X-nya, ini anggap sama dengan dulu ya. 3Y sama dengan 6, maka Y-nya berapa? 6 dibagi 3, Y-nya 2. Sekarang kita jadikan Y-nya 0, abaikan Y-nya, lihat X-nya. 2X sama dengan 6, maka X-nya adalah 6 dibagi 2. X-nya itu 3. Jadi titik potong adalah 0,2 dan 3,0. 0,2 dan 3,0 antara A dan C. Ini berapa? 0,2, ini 3,0. Maka jawaban adalah yang A. Sementara yang C 0,3, ini 2,0. Bukan kan? Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x min 8 kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya, karena variabelnya cuma satu. Ini kita sederhanakan dulu bentuknya. 2x min 8 kurang dari sama dengan 0. Ini sama aja dengan 2x kurang dari sama dengan 0 tambah 8 gitu kan. Atau sama dengan 8. Maka x kurang dari sama dengan 8 dibagi 2. 4. Nah, ini bentuk sederhana dari pertidaksamaan ini. Ya. Teman-teman buat aja dulu garis X sama dengan 4. Ya. X sama dengan 4. Berarti kan gini, X sama dengan 4. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nilai X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini X sama dengan 4. Nah, karena pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, kalau kurang dari berarti kan daerah kiri kan. Nah, berarti dari 4 ke kiri, ada nggak? Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, garis ini ya, garis ini garis X sama dengan 4. Nah, kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita arsir atau DHP-nya ada di sebelah kirinya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang A ini gimana? Berarti dia Y lebih dari sama dengan 4. Dari Y sama dengan 4 ke atas berarti lebih dari. Kalau yang ini Y sama dengan 4. Arsir ke bawah, Y kurang dari sama dengan 4. Kalau ini X lebih dari sama dengan 4. Ini X negatif 4. X kurang dari sama dengan negatif 4 kalau yang ini. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke contoh terakhir. Oke, sekarang kita bahas contoh keempat atau contoh terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Kemudian 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, yang sebelah sini kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini kita ganti aja dulu jadi sama dengan ya. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau X-nya 0, abaikan X-nya, kita peroleh 3y sama dengan 12. Maka Y-nya berapa? 12 dibagi 3, 4. Sekarang kalau Y-nya 0, maka kita peroleh 4X sama dengan 12. X-nya berapa? 12 dibagi 4. X-nya 3. Ya. 0,4 dan 3,0. Kemudian yang kedua yang ini, kita jadikan sama dengan juga 3X tambah berapa? 5Y. Tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Kita jadikan sama dengan ya. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau X-nya 0, maka 5Y sama dengan 15. Y-nya berapa? 15 dibagi 3. Y-nya 3. 15 dibagi 5 ya. 15 dibagi 5. Y-nya 3. Sekarang kalau Y-nya 0, kita lihat X-nya. 3X sama dengan 15. Maka X-nya 15 dibagi 3. X-nya 5. 0,3 dan 5,0. Oke. Kita cari yang sesuai ya. Yang pertama memotong X di 3 dan memotong Y di 4. Memotong X di 3 dan memotong Y di 4. Ini udah sesuai ya. Nah, yang ini tandanya apa? Kurang dari. Kurang dari berarti kan daerah kiri arsirannya. Ya enggak? Nah, ini sesuai juga. Ini daerah kiri yang diarsir. Kemudian garis yang kedua, 0,3, 5,0. Memotong X di 5, memotong Y di 3. Memotong X di 5, memotong Y di 3. Sesuai juga. Nah, yang ini tanda
pertidaksamaannya apa? Kurang dari, berarti kan daerah kiri. Nah, daerah kiri juga. Ya enggak? Nah, jadi arsirannya itu bukan sebelah sini, teman-teman. Yang kena arsir oleh semuanya daerah sini nih harusnya. Ya enggak? Harusnya yang terarsir daerah sini. Ya, kenapa daerah sini? Dari garis ini ke kiri, kemudian dari garis ini juga ke sebelah kiri. Berarti daerah sini seharusnya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Ya enggak? Dari garis pertama itu yang memotong X di 3 dan memotong Y di 4. Arsir kiri, ya. Saya arsir pakai tanda yang beda. Nah, arsir sebelah kiri dengan warna yang beda aja. Kemudian yang kedua memotong X di 5, memotong Y di 3. Arsir juga ke sebelah kiri. Nah, yang ini juga arsirnya ke sebelah kiri. Nah, di sini teman-teman lihat, daerah yang kena arsir itu daerah sini nih. Ini kena arsir oleh dua-duanya. Jadi otomatis jawabannya adalah D, daerah sini, DHP-nya. Tapi nggak boleh tembus sumbu X dan sumbu Y ya. Nggak boleh melewati ini. Kenapa? Karena ada syarat. X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi cukup daerah sini aja. Oke, jelas ya? Kalau belum jelas silahkan putar ulang lagi videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita program linear belum tuntas ya. Ini hanya bagian satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.